Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dasima Nurpayu Harahap. Di video ke-15 ini saya akan membahas lagi tentang teori intertekstual. Tapi, kali ini saya akan bahas dengan membandingkan dua novel, yaitu novel Surat Kecil Untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Sumber data dalam penelitian perbandingan novel Surat Kecil Untuk Tuhan adalah karya Agnes Davonar. Novel ini terdiri dari 228 halaman, diterbitkan oleh Inandra Publisher tahun 2008. Sedangkan yang kedua, novel Air Mata Surga karya Ero Kajat Asura. Novel ini terdiri dari 316 halaman, diterbitkan oleh Imania tahun 2012 cetakan pertama. Data dalam penelitian ini adalah kutipan berupa kata-kata atau kalimat yang mendeskripsikan tentang tokoh, alur, latar untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedua novel tersebut. Data ini untuk menentukan hipogram dan transformasi yang terjadi dalam kedua novel ini. Penelitian ini bertujuan untuk pendeskripsian kajian intelektual pada novel Surat Kecil Untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah pertama, pendeskripsian karakter tokoh utama dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Yang kedua, pendeskripsian alur cerita dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Sedangkan yang ketiga yaitu pendeskripsian latar cerita dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Dan yang keempat yaitu pendeskripsian hubungan intertekstual dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Sedangkan yang kelima yaitu pendeskripsian hubungan hipogram dan transformasi dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Hasil dari analisis data yaitu karakter tokoh utama yaitu Keke dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu tabah, mudah bergaul atau bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Karakter tokoh utama yaitu Bara dalam novel Air Mata Surga karya Ero Kajat Asura yaitu suka menolong, rajin menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, bersabar, semangat, tabah, dan kasih sayang. Yang kedua yaitu alur yang digunakan pengarang dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan. Alurnya yaitu maju karena pengarang memulai cerita dengan perkenalan dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Sedangkan alur yang digunakan pengarang dalam novel Air Mata Surga yaitu alur campuran karena pengarang memulai cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyesalan. Yang ketiga yaitu latar. Latar sendiri terbagi menjadi tiga yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang pertama, latar tempat dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu kamar, Jakarta, Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal, di kelas, kafe, dan di mall, di taman, di mobil, SLTP Al-Kamal, rumah sakit, apotik, laboratorium, rumah sakit, kamar ayah, kantin, pesantren di daerah Banten, ruang kemoterapi, puncak, ruang kerja ayah, kamar rawat inap rumah sakit, toilet sekolah, rumah sakit Cipto Mangunkusumo, dan ruang kepala sekolah. Sedangkan latar tempat dalam Air Mata Surga karya Ero Kajat Asura yaitu Rumah Sakit Sharm El Sheikh, Distrik Hujun Makkah, Kairo, parkir apartemen, di mobil, di pesawat, di Mekah, kamar perawatan, kampus Al-Azhar, kamar baba, Masjid Amir Sultan, di kelas, selasar sekolah, di jalan, kafetaria rumah sakit, sekolah Ibtidaiyah Andalus, ruang kepala sekolah, bandara di Makkah, madrasah Ibtidaiyah perempuan, ruang klinik sekolah, ruang instalasi emergensi, ruang operasi, toko jam tangan kado, ruang ICU, dan Mahmudiyah Mesir. Yang kedua, latar waktu dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu pagi hari, hari Senin, malam
hari, sore hari, pukul 8 malam, pukul 9 pagi, pukul 1 siang, dan pukul 6.30 pagi. Latar waktu dalam novel Air Mata Surga karya Ero Kajat Asura yaitu Jumat sore, sore hari, malam hari, siang hari, dan pagi hari. Yang ketiga yaitu latar sosial dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan kepercayaan manusia terhadap karma atau kisas. Sedangkan latar sosial dalam novel Air Mata Surga karya Ero Kajat Asura yaitu kehidupan masyarakat Arab, peraturan daerah Makkah, kehidupan masyarakat Saudi, kehidupan masyarakat Timur Tengah. Yang keempat yaitu hubungan intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan novel Air Mata Surga karya Ero Kajat Asura yaitu adanya persamaan pada karakter tokoh, latar tempat, dan latar waktu, serta adanya perbedaan pada alur, latar, dan bahasa yang digunakan dalam kedua novel itu. Yang kelima, novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar merupakan hipogram untuk novel Air Mata Surga. Hal itu terbukti karena adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Air Mata Surga yang sudah lebih dahulu diekspresikan Agnes Davonar dalam novelnya yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan pada tahun 2008. Kemudian ditransformasikan oleh Ero Kajat Asura pada novelnya yang berjudul Air Mata Surga pada tahun 2011. Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka diperlukan penjelasan tentang bagaimana hasil tersebut dapat dihasilkan. Berikut ini saya akan membahas hasil analisis data tersebut. Karakter tokoh, alur, latar, hubungan intertekstual, hubungan hipogram, dan transformasi digunakan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan novel Air Mata Surga karya Ero Kajat Asura. Novel Surat Kecil untuk Tuhan adalah sebuah buku yang diangkat dari kisah nyata perjuangan gadis remaja penderita kanker. Kisah ini sempat diulas dalam acara Kick Andi. Sebelumnya buku ini diterbitkan secara online dan dibaca lebih dari 350.000 pengunjung. Banyak pembaca yang terinspirasi oleh kisah novel ini sehingga buku ini dicetak secara luas dan terjual lebih dari 30.000 buku. Buku ini mencetak sukses di Indonesia dan Taiwan dalam waktu 2 bulan. Novel ini menceritakan tentang seorang anak gadis yang cantik, pintar, baik hati, ceria, penyabar, ikhlas, rajin, penyayang, dan sederhana. Cantika atau biasa dipanggil Keke berusia 13 tahun yang menderita kanker jaringan lunak pertama di Indonesia. Sedangkan novel Air Mata Surga adalah satu di antara karya sastra yang diciptakan oleh Ero Kajat Asura. Novel ini sangat menarik karena novel ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia 10 tahun yang terus berusaha bertahan hidup melawan kanker. Anak itu bernama Bara. Ia yatim piatu karena ayahnya meninggal tertabrak truk dan tak lama kemudian ibunya pun meninggal karena kanker. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Bara tetap saja menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dan ia memiliki cita-cita yang sangat bagus karena ia ingin memberikan selembar demi selembar hafalan ayat-ayat Al-Quran yang telah ia hafalkan kepada seluruh anak-anak muslim di dunia.